KPK akhirnya menetapkan Gubernur Bengkulu yang juga paslon petahana Pilgub Bengkulu, Rohidin Mersyah, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk Pilkada 2024 pada Minggu 24 November 2024. Menemukan adanya permulaan bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EP atau AC, ini ajudan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf E ini pasal pemerasan, ya, dan pasal 12 B besar gratifikasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagai telah dirubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal KUHP. KPK juga menyebut total uang yang disita saat operasi tangkap tangan mencapai 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Rohidin yang mengenakan rompi oranye tahanan KPK Senin dini hari langsung dipindahkan ke rutan cabang KPK. Ia ditahan selama 20 hari, yaitu sejak 24 November hingga 13 Desember 2024. Saat keluar dari gedung KPK, Rohidin sempat menyebut soal Pilgub Bengkulu. Jangan melakukan tindakan-tindakan hal yang tidak diinginkan, apalagi berlaku anarkis. Yakinkan pilkada akan tetap berjalan dengan baik, gunakan hak suara juga dengan baik. Kemudian yang kedua, saya pastikan proses hukum saya sebagai calon gubernur ini akan berjalan sesuai dengan aturan, dan saya juga akan bertanggung jawab dengan proses hukum ini dan sangat kooperatif dengan pihak KPK. Sebelumnya KPK menangkap tangan sejumlah pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ikut diperiksa oleh penyidik KPK dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyidikan sementara, dugaan pemerasan berawal dari permintaan Rohidin kepada Sekda Bengkulu Isnan Fajri atau IF terkait kebutuhan dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu 2024. Kemudian September sampai Oktober 2024, Isnan mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan kepala biro di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah beragam, yaitu dari 200 juta rupiah hingga 2,9 miliar rupiah. Lalu bagaimana status Rohidin sebagai petahana yang maju di Pilgub Bengkulu? KPK memastikan penindakan yang dilakukan KPK menjelang waktu pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November mendatang tidak terkait dengan kepentingan politik maupun partai politik tertentu, sebab penyelidikan sudah dimulai sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dimulai. Bahkan Wakil Ketua KPK Alexander menyebut terdapat informasi masyarakat dan pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu yang keberatan untuk membayar iuran sebagaimana diminta Rohidin. Alexander juga memastikan penegakan hukum oleh KPK tidak memengaruhi tahapan Pilgub Bengkulu. Meski sudah menyandang status tersangka, Rohidin sebagai salah satu calon gubernur akan tetap tercantum di kertas suara dan tetap bisa dipilih. Jika nantinya Rohidin terpilih akan dilantik, tetapi setelah itu jika terbukti bersalah di pengadilan, baru diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur Bengkulu.